tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Allah turut bekerja dalam penganiayaan. Allah turut bekerja dalam penghukuman. Allah turut bekerja dalam ketertindasan. Allah turut bekerja dalam kedisiplinan. Allah turut bekerja dalam penderitaan. Allah turut bekerja dalam kesengsaraan. Allah turut bekerja dalam kesukaran kita. Apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Kami siap mendengar firman Tuhan, haleluya, bersama katakan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Sudah bisa tampil di layar? Mazmur 119 ayat yang ke-71. Oke. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Ya, yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya ya, di handphone, buka di handphonenya. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Sambil media mempersiapkan, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tema khotbah hari ini adalah kekuatan dalam ketertindasan. Bapak Ibu berbicara mengenai tertindas, kita bisa temukan dua tipe manusia ketika mengalami ketertindasan. Ketika tertindas. Yang pertama, tipe manusia yang pertama adalah ketika tertindas, dia mencari solusi yang bodoh. Solusi yang melanggar firman Tuhan, solusi yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Maksudnya begini, ketika mengalami tertindas sering sekali orang membuat tindakan-tindakan yang salah. Yang pertama, ada orang ketika tertindas mencari solusi yang salah, gitu ya. Ada orang ketika tertindas menyimpan akar pahit kepahitan, kebencian, ya, sehingga timbul akar pahit. Akhirnya banyak orang di luar sana melakukannya dengan tindakan nyata, bunuh orang yang menyakiti hatinya karena dia sedang tertindas. Betul? Nah, tipe yang kedua, manusia yang mengalami ketertindasan, yang tertindas adalah meresponnya dengan hal yang positif. Halo? Nah, ayat ini firman Tuhan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dari ayat ini Bapak Ibu, si pemazmur ini mengatakan tertindas itu baik bagiku. Saya bisa simpulkan bahwa pemazmur yang menuliskan ayat ini, yang mengalami tertindas ini, yang mengalami ketertindasan ini, dia mencari solusi dengan cara yang tepat. Tadi ada dua tipe manusia, betul? Ketika tertindas, mengambil solusi dengan yang tepat dan yang salah. Yang salah itu pasti hal-hal yang merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Tetapi saya mau ngajak kita belajar dari pemazmur ini. Dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku secara logika manusia, secara nalar manusia. Pemazmur ini bisa dikatakan bodoh. Orang tertindas, mana ada orang yang tertindas bilang itu baik. Betul Bapak Ibu? Orang tertindas itu pasti menyakitkan. Tertindas itu pasti merugikan diri sendiri. Tetapi pemazmur berkata tertindas itu baik bagiku. Sanggupkah kita berkata mulai hari ini ketika Bapak Ibu sedang mengalami ketertindasan dan berkata itu baik bagiku Tuhan. Halo? Sanggup tidak sanggup, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kita hari ini. Kita harus berkata tertindas itu
baik bagiku. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini Bapak Ibu, itu kan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, koma, supaya ternyata ada hubungan sebab akibat di sana. Pemazmur ini mengalami ketertindasan dan dia mampu berkata dengan cara pandang yang positif bahwa itu baik baginya. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan. Wow. Ini ciri orang yang merespon secara positif. Dia berkata tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Orang di luar sana, orang dunia, ketika mengalami ketertindasan, saya tertindas, nah lo lihat besok pembalasanku. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Betul? Mulai bisa menemukan perbedaannya. Saya berdoa semua kita, jemaat teman Alang, bahkan semua orang telinga yang mendengarkan live streaming ini. Pastikan mulai hari ini ketika Bapak Ibu tertindas dan berkata dengan angkat tangan, itu baik bagiku Tuhan. Supaya aku belajar ketetapan. Baik, Bapak Ibu berbicara mengenai tertindas, ada beberapa penafsiran, kata lain dari tertindas. Yang pertama adalah disiplin. Ternyata Bapak Ibu disiplin itu, pendisiplinan itu juga masih bisa dikategorikan dengan ketertindasan. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang sebelumnya hidupnya belum pernah hidup dalam disiplin, ketika dia masuk dalam kedisiplinan, pasti stres itu orang. Betul? Makanya ketika saya kuliah dulu, saya pernah kuliah di Sekolah Alkitab GP di Lampung. Bapak Ibu, dan saya juga lanjutkan kuliahnya di STTBI, masuk di asrama. Kalau di Lampung Bapak Ibu, itu antara Batak dan Manado nggak pernah ketemu di sana. Perang, bawa pedang Bapak Ibu. Nah ternyata ketika saya masuk di Petamburan juga ternyata begitu. Karena orang berkata begini, ketika tersinggung sedikit, langsung premannya muncul. Kamu belum kenal saya ya? Saya dulu preman Tanah Abang, kira-kira begitu. Saya dulu preman Medan, saya dulu preman Manado, begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba nanti saking emosinya saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dari kasurnya, tiba-tiba ada kelewang. Pedang yang besar itu, ayo main. Padahal peraturan asrama kan nggak boleh bawa benda tajam di kamar. Tapi saya bingung kenapa itu ada. Begitu Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai ketertindasan di dunia asrama itu pasti sering dialami. Gitu ya. Kenapa dia berkata demikian? Dulu saya di pasaran ketika bersaksi. Saya hidup bebas semaunya saya. Ketika masuk asrama, harus hidup dalam disiplin. Betul? Bangun pagi harus jam 4. Gitu ya. Makan pagi itu jam setengah 7. Jam 6.15 pagi. Siang itu jam 1 makan. Malam itu jam setengah 7 sore makan. Kalau jam 7 pagi baru turun ke ruang makan, nggak bakalan dapat makanan. Itu kan disiplin. Orang-orang yang hidup bebas di luar sana, bangun jam 10, jam 11, nggak makan pagi. Kadangkala orang baru-baru datang, dia marah-marah di asrama. Langsung kepala asrama muncul, kamu mau apa kamu? Mau keluarkan kau dari sini. Gitu kan? Hidup dalam disiplin. Yang kedua Bapak Ibu, berbicara mengenai tertindas itu juga teraniaya. Ya, teraniaya juga bagian dari ketertindasan. Yang ketiga, itu adalah penderitaan. Yang keempat, kesengsaraan. Yang kelima, itu kesukaran. Yang terakhir Bapak Ibu, hukuman. Jadi Bapak Ibu yang bekerja, yang sering sekali menerima surat peringatan SP1, SP2, SP3 itu kan hukuman. Tetapi Alkitab menjelaskan itu bahwa ketika kita menerima surat peringatan, sebenarnya jiwa kita sedang tertindas di sana. Alkitab berkata bahwa tertindas itu baik bagiku. Amin. Kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, terlalu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami ketertindasan dalam kehidupannya. Yusuf itu ketika umur belasan tahun tertindas oleh saudara-saudaranya. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur. Ketika masuk dalam sumur, kakak-kakaknya berubah pikiran, dia angkat dari lubang sumur, dijual ke sida-sida ke negeri orang. Betul? Dia mengalami ketertindasan. Di rumah Potifar, dia dipercayakan untuk seisi rumahnya. Ketika istri Potifar mau menggoda dia, ingin berzina. Yusuf lari dari masalah, dari dosa. Justru dia difitnah. Di penjara pun dia dilupakan orang, dia tertindas di sana. Tetapi kalau kita melihat akhir hidupnya, saya berusaha mengambil kesimpulan.
Ketika Yusuf akhirnya diangkat Tuhan menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Memelihara perekonomian seluruh dunia. Saya mengambil keputusan. Ternyata Yusuf ini sama seperti pemazmur ini. Dia berkata dalam hatinya, tertindas itu baik bagiku. Amin. Dalam hal rumah tangga, sering sekali suami tertindas oleh istri, betul? Istri tertindas oleh suami. Bapak ibu, antara saya dengan ibu Meti ini jauh berbeda karakternya. Mertua saya kan pendeta, opunya pendeta, bapaknya pendeta, semuanya pendeta. Saya pendekar. Bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana pergumulan di rumah? 6 bulan pertama sih bulan madu. Bulan ke-7 mulailah muncul karakternya kan. Saya merasa dulu saya hidup bebas karena orang tua saya pendekar, dididik dengan seperti itu. Sementara istri saya bilang, saya anak pendeta, hidup harus A, harus B, harus C, harus D, harus E, sampai Z. Itu pergumulan yang cukup sulit bagi saya secara pribadi, menyesuaikan. Halo? Tapi ketika ada konflik antara suami dan istri Bapak Ibu, barangkali Tuhan ingin mengubah hidup kita sebagai pria. Ketika berhadapan dengan karakter istri menurut kita nggak nyaman. Demikian juga dengan sebaliknya. Amin Bapak Ibu. Itu 5 tahun pertama, waduh Bapak Ibu. Ribut terus. Malam pertama saja ketika menikah, malam pertama istri saya bilang begini, ceraikan aku. Kan? Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Begitu Bapak Ibu. Padahal hanya karena begini. Waktu saya menikah dulu kan saya doa Tuhan kasih rumah yang angker. Ternyata Tuhan itu baik. Dikasih juga rumah yang angker. Kebetulan Pak John gembala kita kan ada di situ pada waktu itu. Saya berpikir begini, sebelum Pak John pulang, ya baiklah doakan rumah dulu lah gitu. Yang ada setannya ini kan, ada orang yang bunuh diri di situ, di wilayah itu pelihara gondoruo, pelihara kuntilanak dan lain sebagainya. Saya ajaklah Pak John doa di sana. Ternyata istri saya udah nangis-nangis di kamar di pastor saya tinggali tanpa permisi. Ketika saya datang langsung berurai air mata. Menyesal aku menikah denganmu gitu Bapak Ibu. Masa bulan madu begini, kamu tinggalkan begitu saja, nggak permisi, gitu Bapak Ibu. Bagi saya di rumah saya biasa begitu. Tetapi saya tahu, ketika istri saya tegas dalam hal seperti itu, saya harus merendahkan hati. Saya harus ubah sikap hidup saya. Bahkan sampai hari ini pun kadang-kadang saya bablas, habis pelayanan, ke gereja, gitu ya. Olahraga, tanpa pamitan, itu masalah buat istri saya. Karena ternyata di rumah mertua saya dididik secara etika dan attitude. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Dan akhirnya karena mungkin saya lama berubahnya, istri saya juga Ibu Meti akhirnya turunkan standarnya. Saya berusaha menaikkan standar saya. Sesuai dengan kebenaran firman gitu ya. Istri saya, itu 5 tahun pertama pernikahan saya stres Bapak Ibu. Semuanya gak bisa. Saya biasa dengan buka baju, habis dari luar buka baju, gantung sana, gantung sini. Awal-awal itu, wah, begitu Bapak Ibu. Ternyata tertindas itu baik bagiku. Saya mengalami ketertindasan dari versi saya. Ternyata sampai hari ini udah terbiasa buka baju, udah tahu tempatnya di mana. Kalau dulu semua tempat kotor. Gitu kan. Mengerti Bapak Ibu ya? Hal-hal yang sepele pun bisa jadi masalah besar. Betul Bapak Ibu? Itu kan dari versi saya. Kalau nanti Bapak Ibu dengar versi Ibu pasti beda lagi versinya kan gitu ya. Tetapi saya menyadari, ketika istri saya disiplin saya, itu tuh mengubah sikap saya, mengubah etika saya, mengubah attitude saya. Ternyata betullah istri itulah teman pewaris kerajaan Allah. Amin. Saya menyadari akan hal itu. Saya berusaha mengubah hidup saya. Istri saya juga berusaha mengubah standar yang pernah dididik oleh orang tuanya. Akhirnya kita bisa berjalan bersama-sama. Dulu papa saya almarhum ya, nggak pernah rangkul mama saya, nggak pernah kata-katanya menyakitkan gitu ya. Ternyata semua pria seperti itu ya, walaupun sebagai hamba Tuhan juga, saya juga sering seperti itu. Istri saya sering tegur. Akhirnya kita sepakat, di depan anak jangan pernah ribut. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu sering sekali di depan anak-anak, istri saya cium, saya peluk gitu kan. Saya mau mengubah karakter orang tua saya dulu, yang tidak terpuji di tengah-tengah keluarga. Waduh, kalau bapak saya dulu Bapak Ibu sebulan bisa 2-3 kali, di rumah itu kapal pecah. Semua tetangga kami menjadi tontonan gratis, semua datang ke halaman menyaksikan semuanya. Saya mulai mengambil keputusan saya tidak akan pernah seperti itu. Akhirnya saya mulai belajar dan terus belajar untuk harmonis dengan istri. Dan anak-anak saya, kadang-kadang ini Joshua awal-awal dulu tutup mata gitu kan, tapi terbuka juga sedikit. Gitu.
Kalau saya lagi dari luar, cie, istrinya udah nunggu tuh di kamar, cium dong, peluk dong, begitu Bapak Ibu. Dalam hati saya, waduh ternyata berhasil juga kami ya, untuk hari ini. Mendidik anak saya bisa melihat orang tuanya harmonis. Dan itu akan ditiru nanti, diteladani ketika dia menikah. Waktu baru-baru menikah Bapak Ibu, ternyata apa yang pernah saya rekam dari tim perilaku orang tua saya, itu terekam di sini. 1 tahun, 2 tahun pernikahan, nyaris itu keluar. Bahkan saya seringkali banting pintu kencang-kencang di rumah. Justru masih kecil waktu itu. Tapi semakin digesek, semakin tertindas kedua belah pihak, ternyata ada solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi barangkali kita suami ada hal yang mau Tuhan ubah lewat istri kita. Sang istri juga demikian. Barangkali ada yang Tuhan mau ubah dari hidup kita, dari hidup istri melalui kehidupan sang suami. Berpikirlah positif. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah kita lihat Bapak Ibu. Mengapa tertindas itu baik? Gitu ya. Yang pertama adalah karena itu adalah proses Tuhan. Tanamkan dalam mindset kita ketika kita mengalami ketertindasan Bapak Ibu, sadarilah bahwa itu adalah bagian proses dari Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan begini. Minggu lalu ini sudah disampaikan Pak John ya, di tempat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus menuliskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam penganiayaan. Allah turut bekerja dalam penghukuman. Allah turut bekerja dalam ketertindasan. Allah turut bekerja dalam kedisiplinan. Allah turut bekerja dalam penderitaan. Allah turut bekerja dalam kesengsaraan. Allah turut bekerja dalam kesukaran kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi segala masa-masa sukar, masa-masa sulit yang engkau alami, Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tuhan sedang memberikan proses dalam hidup kita. Semakin terbentuklah attitude kita. Semakin terbentuklah mental kita, mentalitas kerajaan Allah tentunya. Semakin terbentuklah karakter hidup kita. Jangan langsung memble ketika masalah terjadi, cari solusi di luar sana. Minum mabuk dan lain sebagainya. Di Sumatera Bapak Ibu kita beberapa kali waktu kami masih tinggal di Sumatera sering sekali pelayanan misi KKR, pengobatan gratis ya di Pulau Samosir, bahkan di kampung-kampung yang lain. Ada seorang ibu curhat sama Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan dulu suami saya. Kenapa rupanya Bu dengan suami? 5 tahun kami tidak omongan lagi Pak. Pahit sekali, tertindas sekali aku Pak Pendeta. Sudah benci kali aku sama dia. Gitu ya. Terus anak ibu berapa? Ada 6. Ternyata tiap tahun anaknya lahir. 5 tahun gak omongan tapi anaknya tiap tahun lahir. Itu kan aneh. Gitu ya. Terus dia bilang begini, saya sudah ke dukun, saya sudah ke pendeta ini, saya sudah ke sini, saya sudah ke sini. Gak berubah juga Pak Pendeta. Kemarin terakhir saya curhatlah sama tetangga saya. Dia kasihlah solusi buat saya. Apa solusinya Bu? Dia bilang begini, kalau suami ibu masih minum mabuk, pulang jam 12 malam, jam 1 malam, gampang. Caranya bisa berubah total, bertobat total pasti Bu. Bagaimana caranya? Nanti kamu di depan pintu, sebelum pas lagi dia ketuk, kamu buka, pegang dulu pentungan yang besar. Ketika dia kata, buka pintu. Gitu kan. Nah itu kesempatan yang besar. Supaya saya berubah. Ketika kamu buka pintunya, dia masuk, pukul kepalanya. Supaya dia sadar. Ternyata ibunya polos. Mungkin sarana pahitnya hatinya kan. Dibuka pintu, dipukul, gak bertobat kau katanya. Pung, gitu pingsan. Masuk rumah sakit 1 bulan. Memang bertobat betul 1 bulan, gak kegede tua. Tapi di rumah sakit. Ini kan solusi yang salah.
Betul? Saya berdoa semua kita termasuk saya. Saya ini masih muda, masih banyak waktu yang harus kami jalani bersama. Secara dalam suami istri ya. Masih banyak proses, masih banyak badai dan lain sebagainya. Bapak Ibu semakin dewasa kita, semakin besar badai yang harus kita lalui. Betul? Tapi paling tidak firman Tuhan ini mengajarkan kita. Tertindas itu baik. Bagiku. Katakan dulu kiri kananmu. Ingat ya, tertindas itu baik bagi kita ya. Oke, selanjutnya. Mengapa tertindas itu baik? Yang kedua adalah karena ketertindasan itu membuat kita tidak menyimpang dari jalan-jalan. Kita lihat kembali kepada Mazmur 119 ayat yang ke-67. Naik ke atas lagi ayatnya Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat yang ke-67. Sudah ketemu? Saya ajak kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat yang ke-67, 2, 3 ya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-janjimu. Sekali lagi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang ke jalan-jalan yang lain. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Pemazmur berkata sebelum tertindas dia hidup semaunya dia. Justru ketika dia mengalami ketertindasan, dia berkata, justru dengan tertindas inilah aku mulai belajar janji-janjimu. Bahkan bukan hanya belajar, Alkitab mengatakan dia mulai berpegang teguh kepada setiap janji-janji Tuhan. Berarti sikap hatinya betul ketika tertindas, dia semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena dia cari solusi yang tepat. Datang kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa tertindas itu baik? Yang ketiga adalah dengan ketertindasan itu membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini tentunya firman Tuhan hari ini mengarahkan kita kepada hal yang positif. Gitu ya. Sekali lagi, membuat tertindas itu membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan untuk kita. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bersyukur dalam penderitaan itu ya. Bermegah dalam ketertindasan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, apa Bapak Ibu? Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam setiap proses Tuhan. Dalam setiap ketertindasan Bapak Ibu. Seharusnya itu akan membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, mengapa tertindas itu baik? Yaitu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Justru Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu yang paling utama memang berdoa, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Betul? Baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab, berdoa. Itu yang paling utama. Tetapi yang kedua, kita bisa mengenal Tuhan justru ketika kita mengalami ketertindasan. Kita lihat dulu ya, dalam Keluaran 14 ayat 31. Keluaran 14 ayat yang ke-31. Sudah menemukan semuanya? Keluaran 14 ayat yang ke-31. Sudah ketemu? Saya akan bacakan untuk kita. Keluaran 14 ayat yang ke-31. Dikatakan di sini, ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan apa? Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Waktu itu bangsa Israel sudah Tuhan izinkan, Firaun izinkan keluar dari Mesir.
Betul? Mereka diberikan oleh emas dan lain sebagainya perhiasan. Mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan dengan senang hati, bersuka cita, mereka berpikir kurang lebih 300-400 tahun mereka dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka berpikir hidup bebas, tidak diperbudak lagi oleh orang-orang Mesir. Mereka berjalan bersuka cita, ternyata dalam perjalanan mereka melihat di depan ada laut. Betul? Sementara Tuhan berkata kepada mereka, mereka harus melewati semuanya itu menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tanah Kanaan masih jauh di depan sana. Baru memulai perjalanan mereka. Mereka sudah mengalami mujizat di mana Tuhan memakai Firaun, membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mereka bersuka cita ketika mereka terus berjalan. Mereka melihat ada laut di depan. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi laut yang besar karena mereka tidak memiliki perahu dan kapal. Secara akal manusia habislah sudah. Ya, mereka menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Mereka melihat Firaun dan tentara Firaun mengejar mereka dengan segenap perlengkapan senjata mereka. Mereka melihat ke depan laut, mereka melihat ke belakang tentara ingin membunuh mereka semuanya. Maju kena, mundur pun apalagi lebih kena, kan kira-kira begitu kan? Menurut mereka tidak ada solusi lagi pada waktu itu. Itu sebabnya mereka berontak kepada Tuhan, berontak kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, demikian Musa, emang di tanah Mesir nggak ada kuburan apa? Jadi kamu bawa kami ke sini supaya kami dibantai di sini secara tidak terhormat. Mereka protes sama Musa. Musa juga tertindas juga di situ. Gitu kan? Mungkin saja Musa bisa berkata demikian. Nggak tahu aku itu. Tuhan yang bilang kok. Ya kalau kalian mau mati di sini, mati aja lah. Pokoknya aku berenang menyeberangi lautan ini. Kalau dia bisa berenang. Bisa nggak kira-kira dia begitu Bapak Ibu? Bisa mengorbankan bangsa Israel. Tetapi seorang pemimpin yang gentle. Dia juga mau tertindas tekanannya dua. Yang pertama dari apa? Bangsa Israel. Yang kedua apa? Laut di depan. Yang ketiga apa? Musuh juga datang. Gak mungkin kan tentara Mesir itu datang hanya membunuh bangsa Israel dan Musa dibiarkan hidup. Gak mungkin. Tujuan Firaun adalah menghabisi seluruh bangsa Israel dan tak satu orang pun yang akan tersisa hidup. Itu tujuan mereka. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Mereka semakin terus berteriak kepada Musa, tanggung jawab kau Musa. Kau bawa kami ke sini, ternyata lautnya di sini. Bohong besar pesan Tuhanmu itu. Kan gitu kira-kira. Gak betul itu Musa. Lebih baik kami mati di tanah Mesir. Begitu kira-kira. Akhirnya Musa, dia ambil cara yang tepat. Tertindas itu baik bagiku. Dia berseru kepada Allah. Dia ambil tongkatnya, dia taruh ke atas, bukan dipukul ke batu Bapak Ibu. Ya, ditaruh di atas, dia berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba laut terbelah. Betul? Setelah laut terbelah, bangsa Israel mulai keluar, mulai berjalan menyusuri daratan yang dalam laut. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa bangsa Israel itu ada yang udah kakek-kakek nenek-nenek? Yang mungkin yang pincang, yang mungkin stroke, berjalannya juga udah susah. Apakah kemungkinan ada orang seperti ini di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu? Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya mereka harus berjalan satu malaman itu. Betul? Bapak Ibu, tetapi itu pun Tuhan perhitungkan. Mungkin saja orang kakek nenek yang betul yang paling deretan, yang paling terakhir. Tetapi Tuhan berikan pertolongan. Di antara bangsa Israel dengan tanah Mesir, dengan orang Mesir, diletakkan tiang api di sana, sehingga bangsa Israel tidak bisa menyentuh bangsa Mesir tidak bisa menyentuh orang Israel. Akhirnya yang kakek yang udah peot jalannya tetap juga ditunggu dengan sabar. Mungkin orang-orang yang pertama kali sudah menyeberang menjadi penonton, dia bilang, ayo cepat, sudah, ayo, nggak ada menolong, gitu kan? Karena dia juga pasti takut menolong. Aku nanti tolong, tiba-tiba nanti kata tentara Mesir ketemu dengan saya mati kan gitu kan. Ayo, cepat. Mungkin ada kata-kata yang tidak seharusnya, yang tidak pantas diucapkan. Bodoh kau, lambat kali kau, bla 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 gitu ya. Tapi Tuhan itu tetap baik. Paling terakhir naik ke daratan. Apa yang terjadi dengan tangan Tuhan yang kuat? Laut menyatu, seluruh tentara Mesir bersama dengan Firaun dengan segala perlengkapan senjata yang canggih tenggelam. Pada waktu itu, setelah bangsa Israel menyaksikan semuanya itu, wow,
Ternyata Allah Yahweh yang disembah oleh Musa, yang diperkenalkan kepada kita, Allah yang hebat. Semakin dikenal kan? Kita mengatakan dalam pembacaan kita tadi, di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-31. Ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Apakah selama di Mesir ada 10 tulah yang Tuhan lakukan di tanah Mesir, apakah bangsa Israel tidak melihatnya? Melihat. Di situ mereka sudah kagum sebenarnya. Tapi perbuatan mereka menyeberangi laut itu pengalaman yang baru buat mereka. Di tengah-tengah ketertindasan, di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah tekanan, ternyata Allah Yahweh yang menurut mereka itu seperti apa gambarannya, sanggup menolong mereka. Ketika mereka menikmati mujizat itu, mereka berkata, Engkau Allah yang besar. Mereka semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Iman dan percaya mereka semakin kuat dan teguh dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan kiri kananmu, tertindas itu baik bagiku. Amin. Amin Bapak Ibu. Apapun masalahnya, Yesus jawabannya. Asalkan kita memiliki sikap hati, tertindas itu baik bagiku. Saya tutup dengan kesaksian ini Bapak Ibu. Waktu saya dengar berita mama saya dan adik-adik saya Belina ya bersama dengan suaminya dan anaknya sakit COVID, itu benar-benar aura kematian mulai menguasai alam bawah sadar saya. Oke lah, adik-adik saya masih muda, dalam pikiran saya begitu, masih sehat. Anaknya kan hanya pertama 3 tahun, si Viani negatif Bapak Ibu. Itu kan Belina itu tanggal 10 dia udah gatal tenggorokannya gitu. Cuma nggak demam, ya dia bawa aja kerja juga gitu kan, di sepeda motor. Jadi saya berpikir, waduh ngeri-ngeri sedap juga kalau kita berkendaraan, naik kendaraan umum, naik sepeda motor di luar sana. Kemungkinan banyak orang kasus seperti adik saya ini, dia tetap bekerja, padahal udah positif. Akhirnya di kantor mereka itu 1 bulan bisa 4-5 orang yang kena positif. Ya begitulah modelnya kan, gitu ya. Dari tahun lalu, nah kali ini giliran adik saya yang kena, yang Tuhan izinkan. Jadi tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 dia masih menyusui anaknya, mama saya yang sudah umur 67 tahun di sana gitu kan. Nah, tanggal 14 dia mulai demam. Dia telepon saya bilang coba aja dulu antigen supaya lebih pasti pengobatannya seperti apa. Ternyata nanti aja lah. Kayaknya sakit biasa ini, dibawakan aja lah, tetap kerja gitu kan. 14, 15, 16, 17. Tanggal 17 akhirnya dia melihat makin parah gitu ya. Ya antigen lah, antigen mandiri ya. Ternyata positif. Pergi ke puskesmas. Bayangin sepeda motor, berarti kan itu virus sudah terbang kemana-mana, betul? Nah dia ke puskesmas, dia bilang harus PCR. PCR swab itu kan kalau BPJS kan tunggu seminggu lagi. Ya akhirnya kita berembuk lah semua keluarga. Nggak apa-apa, pilih swab aja, nanti kita patung untuk biayanya. Dia swab lah mandiri, positif. Udah positif, barulah keluarga semuanya, anak-anaknya, suaminya, mama saya juga swab, ternyata positif semua. Ketika saya telepon, mama saya bilang begini, gak apa-apa lah, aku udah ikhlas, aku udah tua, mau mati pun gak apa-apa. Duduk, begitu. Bicara mengenai ketertindasan lewat masalah ini maksudnya, gitu kan, duduk. Kalau mereka kan masih muda, tapi saya juga khawatirkan ini cucu saya ini gitu kan, yang paling kecil, yang umur 9 bulan itu yang positif. Yang anak pertama negatif, akhirnya dia dijemput oleh kakak saya, dibawa ke Cibinong, gitu ya. Nah waktu mama saya ngomong begitu dengan wajah yang loyo gitu ya, aduh gimana ini kalau COVID mau sudah tua apapun, kalau semangatnya paling tidak imunnya cepat naik gitu kan. Saya mulai berpikir bagaimana cara buat mama saya biar bisa semangat gitu ya. Ternyata dari pihak puskesmas itu lelet. Nggak seperti di Tangerang. Kalau misalnya PCR swab langsung lapor ke puskes, betul? Dari puskes ke Satgas gitu ya, ke RT, RW, Lurah, dan Babinsa gitu kan. Dan biasanya mereka langsung datang ke rumah yang bersangkutan, dikasih obat-obatan, dikasih makanan dan sebagainya, betul? Di sana tidak Bapak Ibu. Tanggal 17 sudah ketahuan itu betul-betul positif. Satgasnya tidak datang sampai 2-3 hari.
Makanan akhirnya kami dari sini 3 kali sehari kadang kita datang ke Jakarta, masak makanan dari sini, ambil vitamin, beli buah, antar ke sana, pulang lagi. Kami butuh ini, beli lagi, antar lagi ke sana. Itu RW-nya bagaimana? Kenapa nggak tahu? Katanya nanti pihak puskesmas akan memberitahukan ke pihak RW. Ternyata nggak diberitahukan juga Bapak Ibu. Kadang kala dongkol juga gitu kan. Tapi ingat ayat ini, tertindas itu baik bagiku. Sambil jengkel juga tadi mau tahu pertolongan harus segera. Kita langsung ke sana, mama saya makin drop. Dia bilang, aduh saya udah makin drop ini. Gejala-gejala yang lain, perasaannya juga udah hilang gitu kan. Kalau perasaan udah hilang, itu yang membuat orang nggak selera makan. Nah, udah drop seperti itu, akhirnya ipar saya ngomong ke kelurahan, ke RW. Gimana nih Pak, begini. Oh gitu ya, positif ya, iya positif. Kok malah keluar dan memberitahukan, harusnya puskesmas ya. Langsung ngomong ke dia kan, kira-kira begitu ya. Dia hubungilah satgas yang lain, dia hubungilah ambulan, katanya mau datang sore ini, nggak datang juga. Tunggu lagi besokannya gitu ya, katanya hari ini, sampai sore nggak datang juga. Akhirnya kakak saya di Cibinong konsultasi dengan dokternya di Bogor kan. Ini mama saya lagi COVID begini, bla 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 bla, belum ada penanganan dari satgas, dari semuanya itu. Dokternya bilang begini, malam ini harus bawa saja ke rumah sakit Cibinong. Kalau nggak bahaya. Itu sudah seminggu terpapar positif tanpa pengobatan. Waduh, itu saya agak kalut begitu ya. Kita terus doa sama Tuhan. Akhirnya ambulan dari Cibinong jemput mama saya ke Tanjung Priok. Bapak Ibu kalau yang terjadi berantem lagi sama RW, gitu kan? Nggak apa-apa kalau orang dengar. RW-nya bilang begini, tidak boleh begini. Ketika ambulan sudah tiba di parkir depan rumah, dia marah-marah, dia telepon adik saya yang lagi sakit di lantai 2. Nggak boleh begini, SOP-nya bukan begini. Harusnya kan ke Wisma Atlet, ambulan Wisma Atlet atau ambulan puskes di sini akan jemput bawa ke sana. Kenapa dari Bogor? Kenapa dari Cibinong? Adik ipar saya dengan telepon bilang begini, Pak, dari beberapa hari yang lalu kami sudah lapor ke puskes. Kenapa tidak ada berita kepada Bapak? Gitu kan? Obat-obatan pun tidak diantar kepada kami, makanan pun tidak diantar, padahal ada budget negara untuk itu, untuk obat-obatan, betul? Ini mertua saya udah makin drop, Pak. Apakah Bapak bertanggung jawab kalau mati malam ini? Begituin, dia nggak bisa ngomong lagi. Ya udahlah, begitu. Dibawa ke rumah sakit. Di situ orang tua saya makin drop, saturasi oksigennya mulai menurun, 91 memang. Akhirnya kita berembuk. Dokternya bilang harus transfusi plasma darah dari pasien yang udah pernah positif gitu ya. Pokoknya selama 1 minggu itu kita terus berjuang dan terus berdoa dan terus berjuang dan terus berdoa. Dan saya mengambil keputusan begini. Saya hubungi semua adik saya, kakak saya. Tidak ada pilihan lain. Tiap malam kita harus berdoa bersama-sama, puja dan penyembahan. Pagi kalau kami nggak ada pelayanan jam 8 pagi kami hubungi sama-sama istri ya. Saya hubungi mama saya hubungi adik saya. Jam 12 siang itu bagian Joshua. Ternyata Bapak Ibu, adik saya yang dulu nggak pernah doa, saya telepon, saya bilang begini, di meja disantar kan, ini kita ini orang Batak ini, saya bilang begitu. Mama ini tanggung jawab kita laki-laki. Aku malu lihat adik kakak kita perempuan lebih bertanggung jawab untuk merawat orang tua ini. Paling tidak kamu duduk dengar berdoa, nggak aku suruh kau doa syafaat. Mungkin jangan dia takut nanti dulu disuruh syafaat, nggak tahu kedua, nggak apa-apa doa katanya kan. Dan anak dia aja datang. Kita doa puji penyembahan setiap malam. Bapak Ibu, berkat bagi saya yang kedua ada anak saya Joshua ini. Memang dari Januari yang lalu saya udah ajarin gitar kan. Kita sangatnya kunci C. Lagunya dari manapun tetap kunci C. Gitu ya. Tahun lalu saya dari C, pokoknya C gitu waktu dia di Medan. Pak Joni Saragi pendeta yang di sini, dia bilang begini waktu dia 1 bulan di Medan. Jo, kau bisa main gitar? Bisa, tua. Oke, kawan tua, kau bisa kita di sana, gitu kan? Kau bisa kita. Nah, kunci C, lagunya dari mana kan? Terus telepon saya, itu Jo katanya bisa main gitar. Iya, masih 1 kunci aja, bang. Bisa kunci C. Waduh, ini kecakit di sini. Januari datang di sini saya ajarin beberapa kunci ya, semua kunci dari dasar akhirnya bisa. Tapi kan namanya anak remaja seperti ini kan lebih dominan itu game, handphone dan YouTube, betul? Ternyata salah satu kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami saya sebagai Joshua. Saya bilang, Jo, ini papi mami pelayanan ini siang, lebih banyak pelayanan.
Jadi tanggung jawabmu doakan opung sama baumu ya setiap jam 12. Begitulah kan? Oh, Syabi, dia boleh kita bisa Bapak Ibu. Satu kali kami pulang pelayanan jam 12 lewat 15. Dia lagi asik berdoa, kayak papinya doa, gitu kan? Walaupun kadang temponya masih berantakan gitu ya, masih kadang gimana lah, nama juga belajar. Tapi saya perhatikan spirit doanya udah mulai dapat, Bapak Ibu. Pokoknya setiap jam 12 siang kita perhatikan, kita diam sampai menikmati hadirat Tuhan, dia doakan, tengking, nah semuanya Bapak Ibu di gitar, oke lah, itu dasar-dasar kelas itu udah bisa lah gitu ya. Nah, ternyata opungnya bilang begini, hati saya sangat senang sekali. Kenapa? Cucu saya selalu ajak saya doa jam 12 siang. Itu jadwalnya dia, nggak pernah absen sampai hari ini. Wow, ternyata ketika ketertindasan ini, tekanan ini, saya dipercayakan kepada Joshua. Joshua mulai ambil sisi yang positif. Dia doa, orang tua saya masih semakin sukacita, imunnya mulai naik. Dan dia bilang begini, anak saya yang paling kecil itu, yang adik saya laki-laki, dia juga ikut doa. Senang sekali hatiku. Ternyata hati yang gembira adalah obat. Nah, dalam hal Joshua Bapak Ibu, ketertindasannya itu ketika COVID ini opungnya kan, tertindaslah jiwanya. Dia datang kepada Tuhan, dia doakan opungnya. Artinya skillnya juga semakin terlatih untuk bermain gitar. Kalau Rema kan beda, bukan karena tertindas dia kan. Rema dari kecil memang udah pintar main musik. Ternyata setiap orang ketertindasannya itu beda-beda Bapak Ibu. Ketertindasan saya dengan Bapak itu pasti beda. Jangan pernah berpikir, supaya kayak Joshua, supaya dia bisa main gitar, terus Anda doakan orang tua sakit COVID. Jangan juga. Pasti ada cara-cara lain lah, gitu ya. Tapi yang pasti ketika tertindas, konsep dalam hati, mindset dalam pikiran kita, tertindas itu baik bagiku. Puji Tuhan, hari Rabu yang lalu ketika dites PCR swab semuanya negatif dan mereka sudah pulang ke rumah, tinggal menunggu pemulihan ya. Ternyata kan paru-parunya waktu itu paru-parunya sudah menyebar ke semua paru-paru. Waktu saya dengar waktu itu aura kematian itu mulai mencekam. Waduh, berarti matilah orang tuaku ya. Tapi saya berkata sama istri saya bilang begini. Istri saya bilang pokoknya kita doakan nggak boleh mati, harus hidup. Masa mati karena COVID gitu ya. Saya bilang begini, kita sudah berdoa setiap hari, 3 kali sehari. Secara medis membuat penanganan yang terbaik. Kalaupun misalnya Tuhan panggil mama, saya udah siap. Karena semua cara sudah kita lakukan, bagian itu kita lakukan. Tergantung Tuhan gitu ya. Ternyata Tuhan dengarkan doa kita, Tuhan sembuhkan orang tua saya, Tuhan sembuhkan adik-adik saya. Jadi mulai Senin adik saya akan mulai bekerja. Artinya Bapak Ibu, ketertindasan tekanan apapun yang Bapak Ibu alami, itu baik bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.